Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafyu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Redmi 13C atau Poco C65 yang kondisi LCD-nya pecah seperti ini. Kedua seri ini menggunakan LCD yang sama dan cara pemasangannya pun sama persis. Dan kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu untuk simetrinya tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan panas pada back cover atau tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan blower uap, bisa juga menggunakan separator LCD atau menggunakan hair dryer atau menggunakan alat panas lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Bisa juga menggunakan cairan berupa thinner atau glue remover atau menggunakan minyak kayu putih yang digunakan untuk melemahkan lemnya agar mudah melepas tutup belakangnya. Cuma ditetes sedikit-sedikit aja. Setelah kita rasa ini cukup panas ya, atau kita menggunakan cairan, kita sisit menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian kita sisit menggunakan mikanya pipih seperti ini, bisa dari bekas tempered glass atau bawaan LCD atau mika apapun ya, yang pasti bentuk pipih seperti itu yang bisa digunakan untuk menyisit tutup belakangnya. Setelah tutup belakangnya kelepas, kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Kita lepasi baut-baut penutup mesinnya ini satu persatu. Setelah baut-bautnya kelepas, kita akan melepas untuk penutup belakangnya atau bezelnya ini. Kita lepas menggunakan kuku jari seperti ini saja, atau menggunakan alat bantu yang bisa mempermudah pelepasan tutup belakang atau bezelnya ini. Jangan langsung ditarik saja karena di sini ada fleksibel fingerprintnya, kita lepas terlebih dahulu. Kemudian kita lepas untuk soket baterainya, dan ini adalah buzzer bagian bawahnya ya. Kita lepas untuk soket LCD-nya, soket papan bawahnya, kita lepasi semua. Dan kita akan mencoba LCD yang baru, kita pasang terlebih dahulu untuk soket LCD-nya. Kemudian kita akan memasang untuk soket papan bawahnya. Tapi di sini kita tidak bisa memasang untuk soket papan bawahnya karena memang LCD-nya sudah terlem terlebih dahulu seperti ini. Jadi kita akan melepas untuk papan bawahnya saja di sini supaya bisa kita coba ya. Nah, ini adalah jalur papan bawahnya berada di LCD seperti ini. Kita akan mencobanya juga karena di sini ada jalur cas, jalur mikrofon dan jalur buzzer atau speaker luarnya. Dan kita akan memasang kembali untuk soket baterainya dan kita nyalakan handphonenya. Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan mencoba terlebih dahulu untuk mengetik-ngetikan di bagian pengetikan. Kita ketikkan huruf dan angkanya satu persatu seperti ini. Kita yakinkan pengetikannya nyaman saja, tidak ada masalah dalam pengetikannya. Dan kita bisa melanjutkan dengan menekan dan menahan salah satu icon seperti tadi. Kemudian kita geser-geserkan sampai melewati semua area LCD-nya untuk membuktikan bahwa semua area LCD-nya ini bisa disentuh. Kita juga bisa mengatur kontrasnya ya, kita redupkan kemudian kita terangkan kembali untuk meyakinkan kontrasnya berjalan dengan normal juga. Dan kita akan mencoba untuk masuk ke menu perekam suara. Kita rekam suara kita seperti ini. Ketika kita rekam suara kita dan tampil seperti ini, ada cerit-cerit panjang seperti ini menunjukkan bahwa sebenarnya fungsi mikrofon itu sudah berjalan dengan normal ya. Biasanya kalau mikrofon bermasalah itu tidak ada yang cerit-cerit panjangnya tadi. Karena di sini kita akan membuktikan bahwa mikrofon itu berjalan dengan normal tentu saja dengan memutar mikrofon tersebut dengan menggunakan speaker luar. Sedangkan speaker luarnya ada di sini tadi yang kita lepas tadi di bagian bawah, jadi kita tidak bisa mencobanya. Karena kita tidak bisa mencobanya, jadi kita lewati saja. Pasti tadi fungsi mikrofon sudah berjalan dengan normal. Dan kita akan melanjutkan dengan percobaan pengecasannya saja. Kita coba untuk memberikan cas di bagian sini ya, karena ini dilepas agak susah dimasukkan casnya. Tapi pasti bisa saja, pelan-pelan saja. Dan di sini nampak sudah ada pengecasannya dan handphone sudah bisa mengecas.
Kemudian kita coba untuk meredupkan, kemudian menyalakan kembali, meredupkan, menyalakan kembali untuk membuktikan bahwa fungsi lampunya berjalan dengan normal. Dan kita matikan handphonenya, kemudian kita lepas untuk soket baterainya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pelepasan soket LCD dan soket papan bawahnya. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau menggunakan tape layer atau menggunakan alat pemanas lainnya. Ya pasti alat pemanas ini digunakan untuk memudah pengangkatan LCD dan pengangkatan baterainya nantinya. Atau juga seperti tadi tuh bisa juga menggunakan cairan berupa glue remover atau thinner untuk mempermudah pengangkatan baterainya dan LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, kita akan lanjutkan dengan pelepasan baterainya terlebih dahulu. Dan ini adalah cairan thinner yang saya maksudkan tadi. Kita kasihkan dikit-dikit saja di bagian sini ya, untuk melemahkan double tip atau lem baterainya agar mudah terlepas untuk baterainya. Setelah baterainya terlepas, kita lanjutkan dengan pelepasan soket LCD-nya ini. Kita rapikan dulu untuk bagian belakangnya ini. Kemudian kita lepas ya untuk bagian soket LCD-nya tadi. Dan kita akan melepas LCD-nya. Kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Setelah celahnya itu ketemu, kita akan menggunakan mika seperti tadi. Mika yang kita gunakan untuk melepas tutup belakangnya juga. Mika pipi seperti ini bisa diambil dari tempered glass atau mika bawaan LCD. Kalau kita membeli salah satu merek LCD ada mika bawaan seperti ini, atau menggunakan mika apapun ya. Ya pasti berbentuk pipi seperti ini yang bisa digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Kita lepas pelan-pelan saja sampai LCD itu bisa terlepas dengan sempurna. Dan kita akan melanjutkan dengan pembersihan bagian pinggir-pinggir dari body frame-nya ini. Kita bersihkan dari pecahan-pecahan kacanya, dari kotoran atau dari lem-lem yang menempel di pinggir-pinggir frame-nya. Kita akan bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan meletakkan body frame ini di tempat yang datar seperti keramik atau kaca untuk mengukur apakah body frame ini mengalami bengkong atau tidak. Apabila body frame mengalami bengkong, kita akan meluruskan terlebih dahulu sampai sebisa-bisanya. Kalau tidak mengalami bengkong, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Dan di sini nampaknya body frame-nya sedikit bengkong, jadi kita harus melepas dulu mesinnya. Kemudian kita coba untuk meluruskan untuk sebisa-bisanya mungkin ya. Kita coba untuk melepas bagian mesinnya terlebih dahulu, kemudian kita akan meluruskan body frame-nya yang kita anggap bengkong tadi. Tentu saja sebisa mungkin ya, sebisanya saja, tidak usah dipaksakan. Dan kita lanjutkan dengan percobaan LCD yang baru. Kita akan memasang terlebih dahulu, kita plakkan dulu ya di body frame-nya untuk meyakinkan bahwa ketika LCD ini terpasang di body frame-nya tidak ada masalah. LCD tidak terhalang apapun dan bisa plug terpasang di body frame-nya. Dan kita juga bisa menyesuaikan apabila masih terdapat bengkong di body frame-nya agar LCD itu tidak mengikuti body frame yang bengkong. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem di bagian pinggir-pinggir body frame-nya. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya secara merata, menyeluruh dan secukupnya. Dan perlu diperhatikan juga untuk bagian sensor di bagian atas ini agar dilewati saja, agar tidak tertutup lem yang secara berlebihan di sini di bagian sensor ini. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita masukkan fleksibelnya, baik fleksibel yang atas atau fleksibel yang bawah. Kita yakinkan fleksibel itu telah masuk secara sempurna, kemudian kita paskan, kita plakkan LCD-nya.
kita plakkan mulai dari bawah dulu, kita urut-urutan ke atas sampai LCD itu kita anggap terpasang plak dan sempurna ya. Kalau memang ada bengkongnya, LCD harus menyesuaikan, jangan mengikuti body frame yang bengkong. Kalau seandainya memang masih ada bengkong sedikit ya. Dan kita lanjutkan dengan pemberian penahan LCD ya. Di sini saya menggunakan karet untuk menahan LCD. Di sini karetnya tidak saya lipat-lipat ya, untuk sekali-sekali saja agar tidak mempressing LCD secara berlebihan. Jadi tidak saya lipat-lipat, cuma kali-sekali saja, tapi ini jumlahnya sedikit banyak ya. Tapi tidak saya lipat-lipat 2 kali gitu. Tapi ini sekali-sekali saja. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam, walaupun itu relatif ya, bisa lebih bisa kurang, sampai lem itu kuat dan kering. Setelah dirasa lem itu kuat dan kering, kita akan melepasi semua karetnya. Dan kita langsung membersihkan untuk bagian-bagian pinggir body frame atau pinggir LCD-nya dari bekas-bekas lem yang menempel ya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan bagian bawahnya ini. Ini adalah papan bawahnya, kita pasang terlebih dahulu. Kita paskan untuk pemasangan papan bawahnya. Dan kita pasang kembali untuk soket papan bawahnya ini. Kita paskan, kita plakkan ya. Untuk pemasangannya kita yakinkan terpasang dengan sempurna. Dan kita pasang kembali juga untuk panel antenya. Kita pasang kembali. Dan kita pasang juga, ini adalah fleksibel atasnya atau fleksibel LCD-nya. Kita paskan, kita rapikan untuk fleksibel LCD-nya juga, dan kita rapikan juga untuk penutup baterainya. Dan kita pasang kembali untuk baterainya. Kita paskan, kita plakkan ya untuk baterainya. Dan kita pasang kembali untuk soket baterainya juga. Kita yakinkan semua soketnya terpasang dengan plak dan sempurna. Dan ini adalah bagian buzzernya untuk speaker luarnya, kita pasang juga kembali. Dan kita pasang kembali juga untuk fleksibel fingerprintnya, kita pasang terlebih dahulu. Kita paskan, kita plakkan. Kemudian kita pasang bezel atau penutup mesinnya, kita plakkan ya. Kita pasang, kita plakkan, kita presikan, kita plak-plakkan ya, agar terpasang sempurna. Dan tidak lupa untuk menyalakan infonya terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengembalikan semua baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan tutup belakangnya atau back covernya ini. Kita kasihkan lem terlebih dahulu untuk tutup belakangnya ini. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggirnya secara menyeluruh, merata dan secukupnya saja. Di sini saya menggunakan lem berwarna putih karena kalau lem warna putih ini mudah juga dilepas, mudah juga dipasang, dan tidak juga dia terlalu rapat ya, dan dibersihkan juga mudah. Kita akan menunggu sejenak, kemudian kita pasang untuk tutup belakangnya. Dan kita pasang tutup belakangnya, kita rapikan, kita plakkan, kita presisikan, kita senterkan, kita yakinkan tutup belakang ini terpasang dengan plak yang sempurna. Apabila ingin menahan sementara, kita bisa menggunakan isolasi seperti ini. Kita tahan sementara bagian-bagian tertentunya agar tidak terlepas ya untuk tutup belakangnya. Kalau ingin ditahan ya, kalau tidak ditahan juga nggak apa-apa saja, akan kering juga. Untuk tutup belakang itu mudah kering saja. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan anti gores atau tempered glass-nya.
Kita bersihkan dulu dengan menggunakan pembersih bawaan tempered glassnya yang nomor 1, yaitu yang basah terlebih dahulu. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Kita biarkan sejenak sampai yang basah itu sedikit mengering. Kemudian kita lanjutkan dengan pembersihan dengan menggunakan yang kering. Kita bersihkan dengan menggunakan pembersih yang nomor 2, yaitu yang kering, sampai sebersih-bersihnya. Dan kita pasang tempered glassnya. Kita yakinkan tempered glassnya itu terpasang secara center, berada di titik senternya antara kiri, kanan, atas, dan bawah. Kita yakinkan ya tepat berada di titik senternya, kemudian kita pasang. Dan kita lepasi untuk isolasinya apabila sudah dirasa kering ya, untuk tutup belakangnya. Ini kita lepas satu-satu aja nanti, dan kita coba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.